Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, subscribe ya. Insya Allah dengan subscribe kalian semua itu menjadi amal jariah, karena insya Allah konten video-video di channel ini insya Allah sangat mengedukasi dan bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat pecinta sirah nabawiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit hikmah dari peristiwa Perang Badar. Seperti apa? Ikuti terus video ini sampai tuntas. Baik, sebelum melangkah kepada materi, para sahabat sekalian, sekarang kita berada di tanggal 15 Desember 2020. Tentunya insya Allah 15 hari lagi kita akan menuju tahun baru 2021. Oleh karenanya perlu kita persiapkan semuanya untuk menyongsong tahun baru tersebut. Tentunya segudang harapan kita telah menunggu. Di tahun 2021 kita harus lebih baik lagi. Baik secara pribadi, baik secara sosial, baik secara finansial, maupun baik secara spiritual. Oleh karenanya tonton video ini sebagai salah satu sarana untuk memotivasi kita semua agar bisa menyongsong 2021 lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, dan lebih barokah. Kira-kira ada apa dengan Perang Badar? Mari nanti kita simak video ini dengan tuntas. Sahabat-sahabat sekalian, kita pernah mendengar sholawat Badar. Ada Perang Badar, dan kita dari kalangan NU juga ada sholawat Badar. Kemudian ada semangat-semangat di Perang Badar yang akan kita kupas dengan tuntas, walaupun tidak secara menyeluruh historisnya, tapi kita ambil bagian-bagian terpenting untuk memotivasi kita agar kita bisa menyongsong 2021 dengan semangat seperti semangat Nabi dan para sahabat menyongsong berperang dalam Perang Badar tersebut. Ini sebagai muqaddimah, saya masih posisi di rumah. Setelah ini kita akan jalan ke madrasah. Dalam perjalanan saya akan juga sempat berhenti di beberapa tempat dan menyampaikan materi-materi tentang Perang Badar ini. Alhamdulillah, ini kita sedang berada di Jalan Temenggungan dengan pemandangan yang sangat indah, pematang sawah. Baik sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan sebentar. Kita ambil view di sini. Kenapa pada video ini saya ingin kita fokus ke Perang Badar? Karena Perang Badar adalah awal tonggak sejarah Izzul Islam ya. Jadi Islam menjadi jaya awalnya berangkat atau berawal dari Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kita tahu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Dengan begitu otomatis usia beliau sudah 53 hijrah. Kemudian tahun kedua menjadi sekitar 54 atau 55.
Jadi pada kejadian perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW usianya sekitar 54 atau 55 tahun. Jadi dengan usia yang seperti itu beliau masih pegang tombak, beliau pegang pedang. Ya, artinya apa? Ya kita-kita yang muda ini harus belajar. Nabi yang sudah sepuh masih berjuang untuk kejayaan Islam. Kita juga harus berjuang tentunya dengan perjuangan yang beda, dengan mengisi hari-hari kita dengan lebih semangat lagi amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di perang Badar tersebut banyak sahabat-sahabat senior yang seusia dengan Nabi, 50 ke atas, 40-an juga ada, dan ada juga sahabat-sahabat yang masih belia, yang masih muda. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib tentunya. Kemudian ada sahabat namanya Auf bin Amr dan Muawidz bin Afrah. Nah, simak kisah unik heroik dari kedua sahabat ini. Setelah ini saya kisahkan agar kita lebih semangat lagi dalam mengisi tahun 2021 dengan semangat perang Badar seperti itu. Tapi mohon maaf, ini tidak ada kaitannya dengan politik ya. Intinya semangatnya harus semangat Badar untuk agar lebih baik lagi secara ibadah kita, sosial kita, spiritual kita, mudah-mudahan juga finansial kita juga semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat sekalian, kita lanjutkan perjalanan dulu menuju madrasah, karena ini bagian dari tanggung jawab kita, atau saya akan berkhidmah dulu di madrasah. Nanti kita lanjutkan lagi videonya pada kesempatan berikutnya, melanjutkan video tentang semangat perang Badar ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sudah sampai di madrasah tercinta MA Model Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur. Nanti kita lanjut video kita penjelasan tentang semangat perang Badar menyongsong tahun 2021. Oke. Ini suasana pagi di MA Model Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah sampai di kantor. Ini kantor saya. Saya sebagai pengemban amanah di MA Model Zainul Hasan Genggong. Mudah-mudahan mendapat barokah beliau, almarhumullah Kiai Haji Muhammad Hasan, almarhum Al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Hasan, almarhum Arif Billah Kiai Hasan Safurijal, dan juga guru kita mudah-mudahan panjang umur Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat para pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah. Alhamdulillah saya sekarang berada di perpustakaan MA Model Zainul Hasan Genggong, melanjutkan video yang tadi ya, kisah yang tadi tentang bagaimana kita mengarungi insyaallah 2021 dengan semangat perang Badar. Baik, tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW terjun ke medan perang Badar pada usia sekitar 54 atau 55 tahun, dan dalam perang tersebut merupakan awal tonggak sejarah Izzul Islam wal Muslimin, awal mula dari kejayaan Islam. Kenapa? Karena sebelumnya
Islam masih dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan banyak intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya hijrah ke Madinah, dan di Madinah Nabi membentuk suatu komunitas Islam Madinah ya, dan menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta ada perjanjian damai dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan juga Bani Nadir dari kalangan Yahudi. Nah, kemudian pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada 17 Ramadan, meletuslah perang Badar. Perang Badar ini biasanya setiap perang itu dikaitkan dengan tempat, waktu, dan lain-lain. Jadi penamaannya ada kaitannya dengan kejadian perang tersebut. Perang Badar ini terjadi di padang pasir antara Mekah dan Madinah, dan situ ada sumur Badar, seperti itu. Kalau kita kaji sejarah, biasanya juga di Indonesia ada perang yang pernah terjadi dulu, perang Ambarawa, perang Jawa, dan perang-perang yang lain ya. Sejak masa kerajaan ada perang Parikrek, perang Bubat di Majapahit, dan perang-perang yang lainnya. Biasanya berkaitan dengan tempat, waktu, atau tokoh sentral yang ada dalam perang tersebut. Juga bisa kita ketahui perang Muhaq yang dahsyat antara Turki melawan koalisi Eropa oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kalau pernah baca sejarah Turki pasti tahu. Baik, kembali lagi ke pembahasan. Nah, pada perang Badar ini kronologisnya adalah ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, harta-harta kaum muslimin ditinggalkan di Madinah. Nah, ini diambil oleh kaum kafir Quraisy, kemudian dibawa oleh Abu Sufyan dalam ekspedisi perdagangannya ke Syam. Nah, ketika mau pulang dari Syam pasti melewati atau melintasi daerah Madinah. Nah, mengetahui hal tersebut, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk merampas haknya kaum muslimin, yaitu harta yang diambil oleh kaum kafir Quraisy yang dibawa dalam perdagangan itu. Akhirnya kemudian setelah itu terjadilah perang, kabar tersampaikan ke Mekah. Kemudian dari Mekah juga bergerak 1000 tentara yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham ya, pimpinan kafir Quraisy waktu itu. Nah, dari kalangan muslimin, tentara yang atau sahabat-sahabat yang berperang sekitar 313. Ini kolaborasi antara sahabat-sahabat Muhajirin yang senior seperti Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali. Kebetulan Sayyidina Utsman tidak ikut dalam perang ini karena istrinya Ruqayyah ya, itu sakit di Madinah, seperti itu. Nah, kemudian kejadiannya setelah itu Nabi sendiri yang memimpin. Karena ini awal-awal perang, Nabi juga sangat khawatir sampai Nabi beristighatsah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi minta pertolongan kepada Allah, beristighatsah, yang hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an, firman Allah pada surat Al-Anfal ayat ke-9 ya. Monggo bisa dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Nah, dalam ayat ini diceritakan bahwasanya Rasulullah waktu itu minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, muliakanlah, menangkanlah perang ini. Karena kalau engkau tidak menangkan perang ini, saya khawatir tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini, ya Allah. Itu doanya Rasulullah, bergetar minta tolong kepada Allah sampai surganya jatuh. Dan diriwayatkan di situ ada Abu Bakar yang mendinginkan suasana atau menyemangati Nabi. Sudah Nabi, cukup, insya Allah Allah akan mengijabah kita. Dan betul, ketika mereka semua dalam ayat ini ya, ittastaghitsuna, ketika kalian semua beristighatsah,
rabbakum, kepada Tuhan kalian, fastajabalakum, kemudian diterima doa kalian, Allah mengijabahnya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian Allah mengutus utusannya ya, mengutus malaikat-malaikatnya untuk turun membantu dalam perang Badar ini. Nah, poin yang dapat kita petik dari kisah sekelumit ini adalah ketika kita beristighatsah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka Allah akan datangkan bantuan dari langit langsung ya, berupa malaikat. Insya Allah kita sekarang yang berjuang, bekerja, menafkahi keluarga, mengajar, berusaha, insya Allah juga akan mendapat bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting semangatnya harus semangat seperti perang Badar. Begitu. Dalam perang Badar ini ada 313 sahabat Nabi yang ikut terlibat dan langsung dalam perang Badar Kubra ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada 2 sahabat yang masih sangat muda, sangat belia. Namanya Auf bin Amr dan Muawwidh bin Afrah. Diriwayatkan Auf bin Amr ini usianya masih 14 tahun dan Muawwidh bin Afrah ini usianya 13 tahun. Jadi sangat muda sekali. Mereka dari kalangan Ansor yang baru beriman atau baru bertemu Nabi di usia yang masih sangat muda, dan mereka langsung ikut terjun dalam perang Badar Kubra. Sungguh luar biasa. Kejadiannya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika sudah perang hampir berkecamuk, perang sudah hampir meletus, Islam, kaum muslimin dan kaum kafir sudah berhadap-hadapan. Tiba-tiba Amr bin Auf ini datang kepada Abdurrahman. Kebetulan Abdurrahman bin Auf tapi dari kalangan muhajirin, sahabat mulia Nabi. Nah, Auf bin Amr ini tanya kepada Abdurrahman bin Auf, paman, karena ini masih muda ya, mana yang namanya Abu Jahal? Beritahu kepada saya paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian Abdurrahman bin Auf ini bertanya balik, lantas kalau saya kasih tahu kamu mau apa? Ada apa? Kemudian anak kecil ini yang usianya masih 14 tahun, Auf bin Amr ini menjawab, saya mendengar paman bahwasanya Abu Jahal ini sangat keras menyiksa Nabi ketika di Mekah dulu. Saya akan membunuhnya paman. Begitu. Kemudian sebentar, beberapa saat kemudian datang anak muda lagi, yang kedua yaitu Muawwidh bin Afrah. Datang kepada Abdurrahman bin Auf juga tanya, paman, mana, tunjukkan kepada saya, mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa? Kemudian dia menjawab, katanya Abu Jahal ini sangat musuhi Nabi paman. Iya benar, dia sering menyiksa Nabi dulu ketika di Mekah, awal-awal Islam. Kalau begitu saya akan membunuhnya paman. Seperti itu. Jadi anak muda ini, anak yang masih usia 14 dan 13 tahun sudah ikut perang. Cita-citanya tidak hanya ingin perang selesai, tapi ingin membunuh raja kafir, yaitu Abu Jahal. Poinnya apa? Ya kita yang masih muda-muda, cita-cita jangan standar-standar, harus yang luar biasa begitu. Ya bukan berarti kita akan membunuh orang, enggak. Artinya kita, kalau kita sedang belajar hal yang paling sulit sekalipun kita taklukkan. Kalau kita bekerja sesemangat mungkin, seolah-olah semangatnya seperti semangat perang Badar. Nah, kemudian saya lanjut dulu. Di saat itu kata Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal berada di barisan terdepan, tapi dikelilingi oleh 10 lapis barisan orang kafir. Dan pakaiannya dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah besi, baja. Hanya sedikit
mata dan wajah sedikit yang terbuka. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf dapat mengetahui, oh itu Abu Jahal. Nah, kemudian ketika Abdurrahman bin Auf tahu posisi Abu Jahal, disampaikan kepada kedua anak ini, kepada Amr bin Auf dan Muawid bin Afrah yang usianya masih 14 dan 13 tahun ini. Abdurrahman bin Auf menyampaikan, itu nak, itu yang namanya Abu Jahal. Ketika Abdurrahman bin Auf baru mengatakan itu yang namanya Abu Jahal, kedua anak ini melesat lari sekencang-kencangnya. Katanya Abdurrahman bin Auf, ibaratnya mereka seperti bujur anak panah yang melesat dari bujurnya. Cepat sekali mereka lari, melompat lari tebas sana tebas sini, melewati 10 lapisan barisan orang kafir, dan keduanya sampai bersama-sama memukulkan pedangnya ke paha Abu Jahal yang waktu itu sedang naik kuda, dan Abu Jahal terjatuh. Jadi keduanya dapat melukai Abu Jahal, tapi dengan spontan keduanya dikeroyok oleh penjaga Abu Jahal 10 lapis itu. Mereka terus berperang. Kemudian si anak yang lebih muda, yang Muawid bin Afrah, ini syahid di tempat itu, sedangkan yang Auf bin Amr itu kena tebas lengannya, dan dia masih keluar dari barisan, mengikat tangannya yang bergelantungan itu. Kemudian dia masuk lagi, tapi masih merasa berat, akhirnya tangannya diinjak yang bergelantungan itu sampai terlepas. Kemudian dia berperang lagi sampai syahid. Ini di versi ya, tapi memang ada beberapa versi kisah, tapi intinya sama. Dua anak ini sangat luar biasa, ikut semangat yang sangat luar biasa ketika perang Badar. Ini saya dapat kisah dari salah satu ustadz di video YouTube. Kemudian saya cek di kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Di kitab Ibnu Hisham tidak ada cerita ini, tapi saya mendapati nama-nama yang syahid benar, diantaranya adalah Muawid bin Afrah ya. Jadi insya Allah kisah ini sangat luar biasa sekali. Jadi bisa insya Allah menginspirasi kita anak muda untuk semangat berjuang, semangat belajar, semangat bekerja, kemudian semangat dalam beribadah. Kita semangat bersama berubah ke depan, menyongsong sukses di tahun 2021 dengan semangat perang Badar. Begitu teman-teman sekalian, para pecinta Sirah Nabawiyah. Memang metode saya insya Allah ke depan dalam video-video di channel YouTube ini adalah bagaimana saya coba ambil sekelumit atau sedikit kisah dalam sebuah tragedi, kisah-kisah Rasulullah, sahabat, dan para ulama salaf. Kemudian kita langsung analogikakan atau kita terjemahkan ke kehidupan kita, sehingga walaupun kita dalam keadaan yang berbeda saat ini, tapi semangatnya tetap semangat seperti para sahabat dan para ulama salaf. Demikian. Baik para sahabat pecinta Sirah Nabawiyah, ini sudah jam pulang madrasah. Saya lanjut, ini mungkin yang sesi terakhir. Di awal saya menyinggung tentang sholawat Badar. Ada apa? Apakah ada hubungan antara perang Badar dan sholawat Badar? Bisa kita telusuri di berbagai literatur bahwasanya sholawat Badar adalah ciptaan atau diciptakan, digubah oleh seorang ulama Nahdlatul Ulama yang bernama Ki Haji Ali Mansur. Beliau waktu itu menjabat sebagai ketua NU PCNU Banyuwangi dan juga sebagai kepala Depak atau sekarang Kemenak, Kementerian Agama di Banyuwangi. Pada saat itu tahun 1960
Suasana perpolitikan di Indonesia sangat panas, persaingan keras antara PKI dan Nahdlatul Ulama. Bahkan banyak sudah orang-orang PKI menyebarkan pengaruhnya ke desa-desa dan juga banyak melakukan kerusuhan-kerusuhan. Akhirnya beliau Kiai Haji Ali Mansur berpikir keras, tafakur, munajat kepada Allah, minta petunjuk. Kemudian beliau bermimpi didatangi oleh orang-orang berjubah banyak. Kemudian beliau tanya kepada sahabat-sahabat beliau di kalangan Nahdlatul Ulama, dan sahabat-sahabat beliau mengatakan mereka dalam mimpimu itu adalah sahabat-sahabat Nabi di perang Badar, seperti itu. Jadi Ahlul Badri. Akhirnya beliau berpikir kemudian menggubah syair sholawat Badar. Nah, dalam sholawat ini banyak sekali doa dan tawasul kepada Nabi dan tawasul kepada Ahlul Badri, para sahabat-sahabat Nabi yang perang yang syahid di perang Badar, untuk minta kepada Allah pertolongan agar Indonesia selamat dari rongrongan PKI. Dan ini menjadi menjadi sarana kalangan NU, utamanya Ansor, pemuda-pemuda Ansor, dalam memerangi ideologi PKI di Indonesia dan pengaruhnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya langsung baca saja, tapi saya tidak baca secara tuntas karena memang sangat panjang. Pada intinya, sholawat ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena di sini bermohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan wasilah tawassul kepada para Ahlul Badri, para sahabat-sahabat Nabi yang syahid di perang Badar, sahabat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Itu petikannya ya, bisa dibaca secara tuntas nanti di rumah. Pada intinya dalam sholawat ini, setelah Kiai Haji Ali Mansur membaca sholawat kepada Nabi, sholatullah salamullah, semoga keselamatan, kesejahteraan dari Allah, salam Allah semoga tetap ala Taha Rasulillah, kepada Taha yaitu Nabi Muhammad Rasulillah, utusan Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salawat salam Allah semoga tetap kepada Yasin, maksudnya juga Nabi Habibillah, kekasihnya Allah. Tawassalna, saya bertawasul, kami bertawasul, bi bismillah dengan nama Allah, wabil hadi dan dengan al hadi Nabi Muhammad Rasulillah, utusan Allah, wa kulli mujahidin dan saya juga bertawasul kepada para mujahid, wa kulli mujahidin lillah yang berjihad di jalan Allah, bi ahlil badri ya Allah, khususnya kepada ahlul badr, ahlul badri sahabat-sahabat yang syahid di perang Badar, wahai Allah. Ilahi ya Allah, salimil ummah, selamatkanlah umat ini, minal afati wan niqmah, dari bencana siksa dan dari susah dan kesempitan, wa min hammin wa min lummah, dari susah dan kesempitan, bi ahlil badri ya Allah, dengan barokahnya para ahlul badr, sahabat-sahabat Nabi yang syahid di perang Badar. Begitu indah syair ini, terus ke bawah sangat banyak sekali. Saya tunjukkan di sini, saya print. Berikut maknanya, bisa kita serap ya, bisa kita pelajari dan bisa kita lantunkan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini Allah senantiasa mempermudah jalan kita semuanya
selama hidup di dunia ini berjuang sebagai pengajar, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai kepala keluarga, sebagai pengemban amanah Allah, khalifatun fil ardi, yang senantiasa harus berbuat baik, harus hablum minallah hablum minan nas, dengan baik. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya dengan barokah dan dengan syafaat Nabi, dengan barokah para sahabat Nabi mulia yang syahid di perang Badar. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan segmen-segmen kisah-kisah sirah nabawiyah yang lain yang akan kita coba kaji secara mendalam, walaupun tidak kompleks, tidak secara utuh seperti sekarang perang Badar secara utuh, tidak dari awal sampai akhir. Cuman saya ambil beberapa poin yang penting, kita kaji, kita dalami, dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, jangan lupa kalau ini bermanfaat silahkan share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.